Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang eh, pemodelan perangkat lunak, tepatnya di hubungan antar data. Seperti apa pembahasannya? Oke, check it out. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hubungan antar data itu umumnya digambarkan menggunakan ER diagram atau Entity Relationship Diagram atau ERD biasanya singkatnya. Nah, bagian ER diagram adalah diantaranya ada entitas, ada relasi, kemudian ada juga atribut. Ini adalah elemen dari ER diagram atau ERD. Nah, outlines-nya yaitu apa yang kita pelajari hari ini, yaitu definisi pemodelan, kebutuhan perangkat lunak, kemudian teknik pemodelan kebutuhan perangkat lunak, dan kamus data. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu apa itu model. Model di sini adalah sebuah miniatur sistem. Jadi kayak tiruan dari sistem tapi berbentuk sederhananya. Kemudian model digunakan untuk analisa sebelum membuat sistem yang sebenarnya. Tentu saja kita harus membuat modelnya. Kalau dalam arsitekturnya kita harus mendesainnya dulu seperti apa, skalanya seberapa, dan sebagainya. Nah, itu namanya model. Di perangkat lunak pun atau di software pun juga demikian. Kita harus mendesain dulu sistem yang akan kita buat secara sederhananya. Nah, itu adalah disebut model. Nah, model harus mendeskripsikan tentang sistem yang akan dibuat. Intinya fungsi-fungsinya itu harus mewakili dari sistem yang akan dibuat. Kemudian model merupakan kombinasi antara teks dan diagram untuk menentukan atau memastikan kebutuhan data, fungsi, dan tingkah laku sistem agar mudah dimengerti serta lebih penting lagi untuk melakukan review keakuratan atau kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi data. Itu menurut Pressman pada tahun 2005. Nah, kemudian data dan atributnya. Kita masuk ke pembahasan soal data. Nah, objek data. Objek data merupakan entitas tunggal sebuah benda. Ini biasa disebut instance. Contoh ini yaitu Samsung Galaxy S2, katakanlah seperti itu. Ini berarti maksudnya apa? Berarti ini adalah sebuah benda tunggal yang tidak ada yang lain atau tidak ada yang sama. Nah, kemudian apa itu atribut? Nah, atribut merupakan properti dari objek. Contoh, resolusi layar 16 mega atau 16 juta warna. Kemudian tipe smartphone dan lain-lain. Intinya atribut itu adalah bagian dari datanya tersebut. Jadi semisal ini kameranya 12 megapiksel. Nah, itu juga masuknya atribut. Intinya bentuk kecil dari bagian dari objek data tersebut. Jadi bisa membedakan yang antara objek data dan atributnya. Nah, kemudian data dan atributnya. Nah, semisal ini yang contoh yang kedua yaitu ada sepeda motor. Sepeda motor ini
adalah objeknya keseluruhan sepeda motor. Kemudian atributnya apa? Atributnya ada ban, kemudian ada ada stang, ada spion, terus ada shock breaker dan sebagainya, ada mesin, ada knalpot, dan ada casing dan sebagainya. Itu jelas ya. Jadi datanya atau objek datanya yaitu sepeda motor, atributnya adalah bagian atau istilahnya apa ya, susunan dari data tersebut sehingga menghasilkan data secara utuh. Nah, kemudian kalau semisal contohnya kalau rodanya dihilangin, apakah masih jadi sepeda motor? Tetap sepeda motor, tapi tidak bisa jalan kan itu. Jadi objeknya tersebut adalah sepeda motor. Oke, cukup jelas ya berarti untuk data dan atributnya. Nah, kemudian teknik pemodelan data. Nah, menurut Pressman pada 2005 menyebutkan setidaknya ada 4 pendekatan model, yaitu ada flow oriented elements, ada juga behavioral oriented elements, ada class based elements, kemudian ada scenario based elements. Ini nanti bisa intinya adalah flow oriented berarti seperti aliran ya. Flow itu kan aliran, jadi alur dari 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian behavior itu berarti berorientasi pada behavior atau perilaku gimana maksudnya ya, contohnya nanti kalian contohnya ini sepeda motor tugasnya roda itu apa? Bergerak kan, dia menggelinding kan. Nah, itu adalah behavior dari roda. Kemudian ada juga class based diagram. Ini berarti berdasarkan kelas-kelas. Ini maksudnya apa dan sebagainya. Kemudian ada skenario based, yaitu ya skenario berarti buat dijelaskan secara tekstual skenarionya. Nah, kurang lebih seperti ini. Contohnya kalau skenario base itu ada use case text, use case diagram, activity diagram, swim lane diagram. Kemudian ada flow oriented yang berorientasikan pada alur. Nah, itu ada DFD atau data flow diagram, kemudian ada control flow diagram, kemudian ada processing naratif. Nah, kemudian ada class base, yaitu berdasarkan kelas, yaitu kelas contohnya ada kelas diagram, ada analysis package, CRC model, collaborative model. Kemudian yang terakhir adalah behavioral, yaitu ada state diagram dan sequence diagram. Ini adalah jadi istilahnya pemodelan intinya itu ada 4 tipe, yaitu skenario, ada flow, ada behavior, dan class based. Nah, ini masing-masing tipe ini ada beberapa contohnya, yaitu ada use case, ada activity, ada swim lane untuk skenario. Kemudian ini untuk flow oriented, yaitu ada DFD, ada CFD, dan processing naratif. Kemudian ini juga behavioral juga ada sequence diagram, state diagram, kemudian class based tentunya ada class diagram, analysis package, CRC model, dan collaboration model. Nah, kemudian ini saya jelaskan satu persatu ya. Yaitu dari yang pertama yaitu teknik flow oriented, yaitu mendeskripsikan sistem dengan menitik beratkan pada alur data. Kemudian flow oriented umumnya menggunakan flowchart atau DFD. Kemudian nanti latihannya yaitu membuat flowchart dan DFD. Kemudian ada teknik behavioral oriented, yaitu mendeskripsikan sistem dengan menitik beratkan pada tingkah laku
karena behavioral kan berarti tingkah laku, data atau objek. Kemudian behavioral oriented umumnya menggunakan sequence dan state diagram. Ini masuk contohnya tadi ya kan, ada sequence diagram, ada state diagram. Intinya ya behavioral memang itu dua ini. Kemudian ada teknik class based. Class based itu sistem dengan menitik beratkan pada klasifikasi data atau objek. Nah, class based ini juga menggunakan umumnya pakai kelas diagram yang sering dipakai. Kemudian ada yang keempat yaitu skenario based, yaitu tentu saja menitik beratkan pada skenario, umumnya menggunakan use case, ada activity dan swimline diagram. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang kamus data. Nah, kamus data adalah deskripsi mengenai data-data yang digunakan dalam sistem. Data-data dalam sistem ada kalanya ditulis sesuai dengan selera developer software, sehingga perlu dibuatkan kamus data untuk mendefinisikan istilah-istilah tersebut. Jadi ini bersifat subjektif ya, karena berdasarkan selera dari developer software itu sendiri. Kemudian kamus data berlaku untuk satu sistem dan tidak berlaku untuk sistem lain. Nah, satu lagi yaitu kamus data adalah sebuah acuan kerja bagi data sekaligus sebagai panduan bagi analisa dalam melakukan analisa dan desain perangkat lunak. Ini menurut Kendall dan Kendall tahun 2002. Nah, ini contohnya kamus datanya seperti ini. Ini kan berdasarkan developernya masing-masing ya. Contohnya ini komponen, ada kolom komponen, ada tipe, ada ukuran dan deskripsi. Contoh ini komponennya itu ID karakter, ID underscore card. Tipenya apa? Tipenya integer, kemudian ukurannya apa? Ini ukuran datanya itu 10, intinya 10 yaitu yang dimaksud adalah 10 karakter. Dan deskripsinya apa? Itu variabel pengenal unik untuk karyawan. Ini untuk ID kan bersifat unik, jadi tidak mungkin sama. Kemudian ada nama karyawan, nama underscore car, itu tipenya apa? Jadi karakter atau huruf. Nah, ukurannya berapa panjangnya? Itu 50. Deskripsinya yaitu nama karyawan. Kemudian ada goal underscore car, itu golongan karyawan, karakter, dan sebagainya. Ini kurang lebih ini contohnya jadi kamus data. Jadi ini yang dimaksud adalah ini adalah singkatan-singkatan ini sesuai developer masing-masing, dia pengen nyingkat atau enggak, itu kan tergantung developernya ya. Ini bisa dibuat, contohnya ini tel underscore car, kan ini bisa dibuat telepon underscore car, tapi developer di sini memilih untuk menggunakan singkatan yaitu tel underscore car. Padahal yang lain tidak ada yang tidak disingkat seperti email, alamat, nama, ID, tapi yang goal dan telepon, golongan dan telepon disingkat. Itu terserah developernya masing-masing. Yang penting ketika dia membuat softwarenya, dia paham apa maksud dari data tersebut. Maksudnya apa ya deskripsi ini, sesuai dengan deskripsi. Ini yang dimaksud kamus data. Tadi kan elemen. Nah, kemudian ini adalah prosedur atau fungsi dari kamus data. Ini contohnya, ini fungsi dari daftar underscore user.
Tipenya apa? Tipenya adalah kelas. Ukurannya tidak ditentukan. Kemudian deskripsinya adalah kelas untuk pendaftaran user baru. Kemudian ada contoh prosedur atau metode. Nah, ini ada set underscore nama, kemudian dalam kurung char nama, yang maksudnya prosedur. Kemudian deskripsinya apa? Ini adalah metode untuk men-set nama. Dan ini juga ada set kerja, maksudnya adalah men-set pekerjaan. Get info, itu maksudnya juga prosedur. Dan metode untuk menampilkan info. Kemudian ada pinjam underscore buku, ini maksudnya kelas berarti. Nah, ini adalah kelas untuk meminjamkan buku. Kemudian kembali underscore buku, ini adalah kelas untuk mengembalikan buku. Ini adalah, tadi kan ini hanya sebatas elemen atau elemen dari komponen dari, atau istilahnya secara sederhananya ini hanya data biasa, elemen data. Kemudian ini adalah prosedur atau fungsi. Nah, kemudian ini adalah salah satu contohnya aja. Ini sequence diagram. Contoh ini ada 3 user, ada konsumen, ada pelayan, kemudian ada kasir. Nah, ini yang pertama konsumen, yaitu order. Kemudian pelayannya melakukan tindakan apa di sini? Dia bawa makanan ke konsumen. Kemudian sudah dia makan, dia bayar ke kasir. Ini adalah salah satu contoh dari sequence diagram. Jadi sequence artinya kan dia beralur secara sekuensial atau berurutan. Kemudian ada contoh yang kedua, ada activity diagram. Ini contohnya seperti ini. Ini start, lingkaran ini adalah maksudnya adalah start. Kemudian kalau lingkaran bolong ini artinya itu end atau selesai. Ini adalah start atau mulai. Yang pertama yaitu pesan nasi goreng. Ini berarti kalau ada tanda ini adalah menandakan ada kondisi, yaitu ada antara ada atau enggak. Ini ada hingga menghasilkan kalau ada opsinya berarti beli nasi goreng, kalau enggak ada berarti tawaran mie goreng. Kemudian kalau yang pertama yaitu ada berarti dia beli nasi goreng, bayar, kemudian tawaran beli lagi, antara mau beli lagi apa enggak. Kalau mau berarti dia pesan lagi, beli lagi, kemudian sampai alurnya selesai, kemudian ketemu kondisi lagi. Ketika sudah tidak nambah lagi berarti nggak mau dan akhirnya pulang atau exit. Nah, ini kondisi yang kedua yaitu ketika ada tawaran mie goreng, apakah mau apa enggak. Kalau enggak berarti dia langsung pulang, nggak jadi beli. Kalau dia mau, dia kemudian makan mie goreng, bayar, tawaran beli lagi, mau nambah enggak mie gorengnya. Kalau mau nambah pesan lagi. Kemudian kalau sudah enggak mau nambah lagi, akhirnya pulang. Dan akhirnya itu tandanya seperti ini, lingkaran tapi bolong ya. Ini adalah contoh activity diagram. Untuk yang diagram yang lain kalian bisa searching di internet, kalian coba pelajari dan pahami. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.